Dan Ashadi kembali lagi di channel saya Ashadi Doang. Ya, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang sekarang hidupnya sudah istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena dulunya dia itu adalah tukang parkir, tapi sekarang tinggal di Swiss. Woi, mantap. Saya tertarik sekali dengan ceritanya ini, kan? Dengan cerita Mas Agus. Woi, gimana Mas Agus? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Para kemarin netizen atau deterjen di rumah. kemarin kamu cerita kan masalah hidupmu gitu kan, yang dulunya kamu itu seorang tukang parkir gitu kan, terus tiba-tiba wow, hidupmu sekarang ada di Swiss Ya, gitu. benar ya, namanya hidup seseorang terkadang di bawah, terkadang di atas. Tentunya kita di situ kita banyak mengambil pelajaran dan bersyukur tentunya. Woi, mantap ini. Itu dulunya itu berapa tahun kamu jadi tukang parkir, terus di mana tempatmu jadi tukang parkir Iya, gitu? ya. Itu kan sebelum ke sana ya, temanya belum ke situ ya, sebelum dari Oh awal gitu ya, ya. Jadi dari in the beginning. Iya, jadi kita kan ceritanya Ya. harus mulai dari awal ya. Ya. Jadi sebelum saya jadi tukang parkir kan saya dulu pernah merantau ke Kalimantan Barat, gitu. Kalimantan Timur. Itu Jadi, 3 bulan. 3 bulan. Itu apa yang kau kerjakan itu di Kalimantan? Itu di Kalimantan saya kerja di perusahaan kelapa sawit ya. Kelapa sawit. Kelapa sawit ya, orang kenal sudah yang namanya kelapa sawit pasti itu kan. Ya, beratnya luar biasa ya. Biasa itu teman-teman. Itu Jadi, ya kamu bertahan itu berapa tahun itu? itu nggak lama sih, 3 bulan. Itu saya kerja di Kalimantan Timur selama 3 bulan. Ya. Dan balik lagi karena kan asal saya dari Lombok kan. Oh gitu. Saya Ya, terus? berasal dari Lombok, Ya. terus balik lagi ke Lombok. Ya karena di Lombok dulu waktu tahun 2010-2008 itu kan di tempat saya, di daerah saya itu pekerjaan susah sekali ya. Oh gitu. Jadi karena sudah lama menganggur teman-teman, jadi kan saya harus mengambil inisiatif sendiri. Mana sih rasanya pergi dari daerah sendiri merantau ke daerah. Oh daerah gitu. lain. Awalnya gitu, terus kamu ke Ke Kalimantan, terus Barat. di sana 3 bulan kamu tetap karena nggak tahan gitu kan? Karena pekerjaannya Pekerjaan bukan kan. bertahan sih, tapi kan karena masalah ini ya, karena masalah gaji, karena masalah upah tidak Ya. sesuai dengan kontrak. Gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Lombok dan Ya. tapi setelah itu nganggur lagi, saya nganggur 1 bulan. Ya. Dan di salah satu tempat itu lagi di Kalimantan lagi ya, itu Kalimantan Barat, Pontianak ya, Iya. itu yang lebih parah lagi nih. Oh berarti kamu setelah kelapa sawit masih tinggal di Kalimantan gitu? Bukan, saya balik lagi ke Lombok. Oh ke Lombok. Ke Lombok, nganggur, saya dihubungi teman. Terus saya dihubungi teman, kamu lagi ngapain sekarang? Aku lagi nganggur, kan baru pulang saya sebulan yang lalu dari Kalimantan Timur. Begitu. Jadi saya ditawarin pekerjaan sama teman-teman kampung. Ya. Balik lagi, terus setelah itu saya sepakat ya akhirnya merantau lagi ke Kalimantan. Oh gitu, 2 kali kamu ke Kalimantan Ke gitu. Kalimantan. Ya. Tapi ini yang super berat ini. Karena ini buah Yang penting kalau deterjen ini atau netizen di rumah bisa bayangin ini yang satu buah pokok sawit itu ya, satu buah pokok sawit itu beratnya tuh sekitar 70 kilo. Satu buah, dan itu kan kalau ada dalam kontrak saya itu minimal 32 buah per hari. 32 buah. Ya, Itu terus 1 buah itu 1 kilo. 70 kilo, bukan 1 kilo, 70 70 kilo. Yang satu buah kelapa sawit. Dan itu kita harus kita harus panen tuh selama 32 biji buah. 32, Baru itu 70. bisa masuk ke harian kerja. Dan upah harian kerja itu waktu itu masih 32.000. Wah, terus masih per hari. sangat minim ya. Ya, jadi itu ya pekerjaan sangat berat. Tapi kan karena pekerjaan sebelumnya tidak ada, jadi mau tidak mau ya kita harus, namanya anak laki-laki kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu
impian. Iya. Nah, setelah di Kalimantan kan kembali lagi 2 kali Kalimantan. Itu Benar. berapa lama kamu di itu sana? 4 bulan. 4 bulan 4 bertahan bulan. di yang kedua Itu- ini. Itu selama 4 bulan di sana saya tidak bilang ke manajer bahwa kalau saya ini mau pulang. Oh, gitu, Tapi ini saya diam-diam. 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 Jadi itu saya pergi jadi melarikan diri nih. Mereka kayak film Ya, India aja jadi kamu. kan saya melarikan diri malam-malam jam 10 bawa mie, Iya. bawa mie Indomie Iya. sama telur mentah. Itu jam 10 malam, hujan besar, kita di tengah hutan. Ya. Itu jarak kota dari tempat kerja saya itu dari perusahaan tersebut itu sekitar 1,5 jam. Ya, Jadi kita berjalan itu selama dari jam 10 sampai jam 3 malam. jam 3 malam. Baru sampai stasiun bus. Tidak ada transportasi kayak gitu. Ya, karena kamu di tengah hutan, men. Di tengah hutan itu nggak ada transportasi. Yang ada tuh iya. banyak security yang nyariin kita kemana nih anak bos saya di kos. Ada yang kabur katanya ini. Jadi Iya. kita di situ tuh ngumpet, guling-guling. Jadi kan Iya. kita dicari. Jadi itu pengalaman yang luar biasa pahit ya. Dan karena kan sebelum saya memutuskan untuk melarikan diri itu karena saya sudah menghubungi memang teman kampung juga yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Surabaya, Ya, di salah satu kota namanya Waru. ya. Nah, Waru itu kan terkenal ya. Terus di situ tempat teman saya bekerja. Ya. Dia di sana di kantor imigrasi. Oh ya, pasti keren kan. Ngeri ya. Dan bisa selama perjalanan ya. Berarti sering kamu ya. kerja di imigrasi. Bukan, saya kan jadi tukang parkir di sana. Kerja di imigrasi. Oh, Kan berarti kalau kamu- memang kalau dihubungi teman kan aku ini udah bosan di sini, aku mau pindah kerja. Kamu kerja di mana sekarang? Di imigrasi. Wah, asik nih imigrasi. Pas tiba di sana ya, pas tiba di sana itu kan kalau kita naik ferry dari Ya. dari pelabuhan Pontianak itu ke mana, Tanjung Priuk ya, Ya. salah di nama pelabuhan Surabaya kan namanya Tanjung Priuk ya Kalau nggak salah ya. ya itu 2 hari 3 malam Ya. ya. Jadi setelah saya nyampe Surabaya, saya pergi ke tempat teman dan ditunggu di sana. Nah di sana baru saya mulai pekerjaan yang jadi tukang parkir. Ya. Selama berapa bulan itu 5 bulan. 5 bulan. Setelah 5 bulan itu kamu ke mana? Ke Gili atau Iya. ya? Setelah begini, Iya. setelah itu kan ya banyak sudah namanya kita anak muda terus tidak ada beban, tidak ada Ya. tanggungan, jadi kita bebas di Surabaya itu ngapain. Ya tapi kan namanya kita punya pekerjaan harus konsekuensi dengan Iya. pekerjaan, harus tetap tanggung jawab. Ya. Kita harus tetap bangun pagi. Ya. Oh berarti Pulang. tukang parkir itu harus bangun pagi juga gitu, nggak asal-asalan. Iya dong, kan jadi ini imigrasi, ini kantor imigrasi 1 Waru. Ya. Terus di sebelahnya itu ada dulu bekas gudang walet di situ. Jadi itu punya orang Arab. Ya. Nah dan ini kebenaran karena kan kantor imigrasi ini memang besar, tapi kan itu tidak cukup untuk menampung transport yang mau Iya. mengurus paspor di sana. Oh berarti Jadi itu dimanfaatin gitu. dimanfaatkan. Jadi Jadi oke. jadi itu kan satu mobil itu bisa dikenakan tuh Rp2.000 ya. Rp2.000. Ya lumayan satu Sepanjang mobil hari. gitu kan. Ya. Satu Kalau mobil. sepeda motor Rp1.000. Ya lumayan kan. Terus itu berapa lama jadi tukang parkir? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan balik terus ke Lombok. Atau Sebelum- langsung ke Gili ya? Karena kan begini, jadi sebelum saya memutuskan untuk tidak bekerja di sana lagi, saya memang harus cari tempat kerja baru kan, Iya. supaya tidak nganggur lagi. Iya. Jadi setelah saya di sana selama 5 bulan, Ya. setelah 5 bulan di sana, saya itu dihubungin oleh teman kampung lagi nih. Oi, jadinya connect kampung antara kampung Ini gitu. namanya ini Oyet. Oyet. Buat Oyet. Oyetnya buat teman perjuangan jangan lupa di subscribe ini channel Yeay. Ashadi Doang. Yeay. Nah, informasi-informasi menarik. Iya. Subscribe dulu cuy. Iya. Ya terus kan kamu udah pindah dari Surabaya gitu kan. Terus langsung kamu masuk ke Gili gitu. Ya sebelum itu kan di waktu bulan puasa tanggal 12 itu saya ditawarin ya. Kan saya nama panggilan tuh kan dulu kan Sontol ya. Sontol ya. Sontol, kamu kemana sekarang? Ya saya bilang
Saya sekarang lagi kerja di Surabaya di tukang parkir. Ya. Oh ini ada tawaran, ya tawaran kerja kalau kamu mau sih itu terserah kamu. Saya sudah nawarin. Ya. Jadi apa? Kerja di mana? Saya bilang di Gili Trawangan. Ya. Sebelumnya kan saya dulu sempat pernah ke Gili itu pertama kali 2007 ya. Ya. Dan itu masih natural sekali. Ya. Jadi itu belum tertarik sih buat saya, tapi itu kan masih tidak terlalu banyak turis. Gili Trawangan. Gili Trawangan. Jadi saya, oh ya kenapa tidak ya? Apa? Memang di sana saya harus kerja apa? Oh di sana kamu kerja di sebuah restoran. Jadi kan wow, dengan fasilitas yang fasilitas terbatas, ya. Terus kemampuan saya juga bekerja di restoran kan belum ada sama sekali. Ya. Jadi itu tantangan bagi saya. Jadi cara untuk melayani tamu, terus begitu sudah untuk gimana kamu di pariwisata itu melayani tamu dengan baik, terus servis full sudah ya. Terus kamu terima tawarannya dan itu saya langsung 2 hari sebelumnya saya bilang tunggu dulu, saya harus pikir-pikir dulu sebelum memutuskan untuk pergi ke Lombok ya. Dan setelah saya pikir-pikir 1 hari ya kenapa tidak saya coba. Jadi saya pulang langsung ke Lombok dan hari itu langsung saya dipertemukan dan dari Surabaya saya naik bus, terus dari Surabaya naik bus sampai Lombok. Naik bus dari Surabaya ke Lombok. Pakai ferry dulu kan. Oh iya. Tanjung Aku kira ada bus nyelam. Bukan, ada bisa keren. Terus jadi itu pengalaman yang membuat saya kuat sampai saat ini ya. Terus di Gili Trawangan pekerjaan pertama kalimu itu apa sih? Ya setelah nyampe di Lombok saya dihubungin teman lagi, kamu sudah nyampe Lombok, saya sudah nyampe Lombok ini ya. Terus gimana? Kamu langsung aja ini, saya dikasih alamat langsung ke Bangsal, nama pelabuhan satu pelabuhan di Lombok. Di Lombok ini kalau mau nyebrang ke Gili itu legend banget itu. Jadi itu pasti semua para pelibur atau traveling itu pasti kalau dari daerah Jawa atau mereka juga bisa menggunakan paspor sekarang Bali langsung ke. Tapi yang dari Lombok ini harus mereka transit dulu di sini di Bangsal baru naik public boat itu public boat umum ya. Jadi langsung dari Bangsal ke Gili gitu. Terus gimana ceritanya ini kamu kerja di Trawangan gitu? Suka nggak kamu kerja di sana? Apa yang kau kerjakan gitu? Pertama kali menginjakkan kaki di Trawangan waktu naik boat, public boat ini ya. Boat umum. Terus setelah itu setelah nyampe di Trawangan itu pertama kali itu indah, pemandangan yang benar-benar indah dan terpersona lah filmnya, terpersona ya. Terus setelah itu saya pikir wow, ini yang namanya hidup ini surga dunia ini. Trawangan Paradise. Karena waktu itu masih natural sekali 2011. Iya, saya masih ingat juga 2011 itu masih natural, nggak terlalu banyak bangunan di sana, kayak pantainya itu begitu luas gitu ya. Nggak ada terlalu banyak orang juga di sana, jadi kehidupannya itu benar-benar alami gitu. Ya. Terus di sana itu kau kerja sebagai waiter pelayan restoran. Pelayan restoran dulu ya. Dan itu kan rata-rata kalau sekarang kalau orang mau bekerja di restoran atau salah pariwisata di mana banyak orang asing, warga negara asing ya, orang luar seperti turis-turis ya, itu kan minimal mereka harus bisa bahasa Inggris. Ya itu yang saya mau tanyakan, itu gimana itu, apakah kau itu bisa bahasa Inggris atau gimana? Dan itu tantangan lagi. Ketika melihat turis kan dulu memang. Tapi kamu sudah bisa bahasa Inggris kan? Tidak sama sekali. Ya terus gimana cara ngelayanin orang-orang? Kalau jadi di situ saya beruntung sekali punya manajer yang sangat luar biasa. Kepada Pak manajernya Marsan Aswadi, Burus Niros itu nama manajer saya, The Legend, yang membuat saya jadi seperti ini. Jadi bisa banyak belajar dari mereka, bisa berbahasa Inggris dari mereka, dan
salut saya. Terus kau bisa melayani gitu. Itu berapa tahun itu kau di Gili sampai akhirnya kamu pindah ke Swiss, itu gimana ceritanya gitu? Nah, itu kan alur ceritanya panjang. Masih panjang. Ya, kita persingkat lebih tepat lebih padat gitu. Jadi kalau para wisatawan itu yang sering ke Gili waktu itu, yang kalau The Legend of the Legend kan pasti kenal namanya Coral Beach 2 ya, di mana itu tempat saya bekerja dulu. Oh ya, saya tahu itu Coral Beach 2 itu. Coral Beach 2 di sana banyak pengalaman dan di situ adalah itu yang benar memang luar biasa sekali pengalaman. Oh, ya. Terus ceritanya kamu kesini itu gimana ceritanya loh? Ke Swiss ini. Ya, jadi di sana selama saya bekerja, saya bertemu dengan istri saya yang sekarang. Cinta lokasi atau gimana ini? Itu kan nyamannya itu ya bukan cinta lokasi, itu namanya takdir ya. Takdir benar. Kayak ceritanya Mr. Ganda. Jadi Gili itu kayak penerbangan internasional gitu. Benar. Ya. Kalau kalian penasaran sama Mas Ganda, boleh tonton video saya di sebelumnya. Ya. Terus gimana? Ya, pemirsa pengen tahu gimana ceritanya, berapa lama kau kenal sama istrimu gitu loh. Jadi kan pada setelah selang setahun saya bekerja, bahasa Inggris sudah oke, sudah bisa pede lah, percaya diri kan waktu itu, dan saya belajar bahasa Inggris sangat singkat, padat, cermat seperti shit padat, singkat, cermat, dan itu membuat saya bangga karena dimana pariwisata sekarang banyak dikunjungi warga negara asing ya, kan minimal kita bisa bahasa Inggris. Dan itu selama 1 bulan itu ya, kalau tidak salah itu saya sudah sedikit bisa berbicara bahasa Inggris. Itu 1 bulan kamu sudah bisa bahasa Inggris? Ya bukan full ya. Ya tapi kamu bisa mengucapin loh. Ya yang basicnya. Apalagi kamu apa namanya, yang dimana cara kita nawarin tamu makanan. Gitu. Apa yang mereka inginkan, selamat datang. Apalagi kamu tinggal bertahun-tahun, kamu sudah super sudah. Iya. Kan jadi itu setelah setahun, jadi istri saya datang ke sana berlibur ya, seperti biasa saya melayani seperti tamu biasa. Dan dengan berjalannya waktu, dan mereka tiap hari selama 2 minggu terus berturut-turut datang dan tidak terpikirkan ya kalau dia itu suka sama saya, dan itu pun saya tidak pikirkan bahwa dia suka sama saya, dan ya saya anggap seperti tamu biasa. Dan setelah dia balik ke negaranya, dan kita berteman lewat Facebook, dan di situ kita ya namanya takdir ya, siapa kita tidak tahu namanya takdir ya. Dan kita pacaran lewat Facebook pacaran lewat Facebook ya, itu kan ngeri. Itu beruntungnya waktu dulu sudah ada Facebook ya, yang 2012 ya. Kamu bayangin kalau ada waktu itu belum ada Facebook, gimana jadinya cinta itu? Ya, cinta ini sulit sekali. Jadi sulit sekali ya, namanya takdir. Saya sampai kita berpacaran selama itu LDR ya. LDR. Iya, LDR itu selama 9 bulan ya. Long distance relationship apa namanya itu ya. Kalau para netizen nggak tahu LDR ya, pacaran jarak jauh ya. Oh gitu ya. Terus sekarang kan Marsan atau Sontol, kamu sudah tinggal di Swiss gitu kan, gimana rasanya dulunya ya jadi tukang parkir sekarang? Iya, kalau kita kalau saya melihat kehidupan saya belakang lagi tuh jauh lebih alhamdulillah. Pokoknya jauh lebih alhamdulillah. Iya, jauh lebih alhamdulillah ya. Yang dulu alhamdulillah sama sekali, yang sekarang alhamdulillah 5 kali. Oh gitu. Jadi ada double-nya gitu. Itu. Wow. Itu saya sangat bersyukur. Dan tapi saya kan memang pekerja keras, dan motivasi saya itu sangat memang pekerja keras dari kampung, bahwa kalau saya merantau suatu saat nanti memang saya harus tekun, belajar yang banyak, sama jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Iya, cuci kaki juga. Cuci kaki begitu. Jadi
Oke pemirsa, Ashadi doang ya, itulah cerita singkat dari Pak Marsan. Singkat aja. Ya, Oh, itulah ya. cerita singkat Ya, yang kalau mau yang cerita yang panjang lagi ya kapan-kapan ya, kalau kau mau ceritanya gimana perjalanan hidup seorang Marsan Ashadi dari percintaannya sama istrinya, kalian boleh komen. Tapi saya harap ini tembus 1.000 view, 1.000 subscriber ya, dan 1.000 subscriber. Iya, saya masih 200 subscriber. Kalau netizen terus melihat vlog Pak Ashadi yang sangat menarik, tentunya 1 juta juga. Oke, itulah cerita singkat dari Pak Marsan ya, dari seorang dari parkir menuju ke Swiss. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, tonton terus Ashadi Doang channel.